Jadi teman-teman tidak perlu takut ya tentang ekonometrika. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu ekonometrika dan bagaimana teman sebagai mahasiswa yang mempelajari tentang ilmu manajemen menggunakan ekonometrika sebagai alat untuk membuktikan teori yang teman-teman nyatakan atau statement yang teman-teman nyatakan. Oke, apa itu ekonometrika? Nah, benar, ada beberapa tadi yang menyatakan gabungan antara teori ekonomi, ada matematika ekonomi, ekonomi statistik. Nah, benar. Nah, ini saya perjelas saja. Ada 4 elemen di dalam ekonometrika, yaitu ada teori ekonomi, ada matematika ekonomi, ada ekonomi statistik, dan ada matematika statistik. Oke. Satu, teori ekonomi. Teori itu pada dasarnya adalah hubungan sebab akibat antar dua atau lebih dari dua variabel. Contoh teori itu seperti ini. Diskon produk itu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu adalah teori. Variabel pertama diskon produk, variabel keduanya adalah kepuasan pelanggan. Nah, hubungannya kayak gimana? Oh, ternyata diskon ini meningkatkan. Nah, hubungannya digambarkan dengan meningkatkan itu. Nah, itu yang disebut dengan teori. Nah, teori ekonomi semacam itu. Kemudian, setelah kita sudah mendapatkan teori ekonomi, kita mengekspresikan teori tersebut dengan bahasa matematika. Nah, bahasa matematikanya itu kayak gimana gitu kan. Nah, kebanyakan dari kita mahasiswa manajemen itu terkadang kita nggak harus membahasakannya dengan matematika karena teorinya itu sudah tersedia. Kita hanya tinggal menggunakannya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman harus membahasakan statement teman-teman melalui matematika. Enggak, karena sudah ada di literatur dan teman-teman tinggal menggunakannya. Kadang hipotesis pun teman-teman juga sudah tinggal mengambil dari penelitian sebelumnya kan. Teman-teman tidak membuat hipotesis sendiri. Nah, kemudian yaitu matematika ekonomi. Yang ketiga adalah ekonomi statistik. Ekonomi statistik itu kegiatannya apa aja sih? Nah, ada pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data. Nah, kegiatan statistik itu pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data. Nah, nanti ketika teman-teman mengerjakan skripsi, teman-teman juga melakukan ini. Apalagi untuk teman-teman yang dari keperilakuan, dari marketing, terus apalagi sumber daya manusia, itu menggunakan mereka harus melakukan survei, mengumpulkan data dari responden langsung menggunakan data primer. Sedangkan untuk konsentrasi keuangan mungkin bisa tinggal mendownload di website atau di penyedia data eksternal ya. Kemudian yang terakhir adalah matematika statistik. Nah, matematika statistik ini adalah metode statistiknya. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan mengambil kesimpulan dari uji hipotesis tersebut. Interpretasinya seperti apa begitu. Dan menguji signifikansi dari hipotesis itu sendiri. Nah, itu adalah gabungan dari itu elemen-elemen yang ada di dalam ekonometrika. Nah, fungsi ekonometrika apa? Seorang ekonometrikawan itu gimana sih? Seorang ekonometrikawan itu yaitu tadi menentukan alat potong apa yang akan digunakan, kemudian apa yang akan dipotong itu tadi. Jadi teman-teman harus tahu yang dimaksudkan apa yang harus dipotong itu adalah data apa yang teman-teman cari, dan alat potongnya ya berarti data tertentu itu membutuhkan alat statistik tertentu. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu kita bahas tentang teori dan fenomena ekonomi. Dasar pemikiran dari sebuah teori itu selalu berangkat dari sebab akibat. Apapun itu, ilmu kehidupan pun teman-teman dulu waktu kecil belajar itu selalu mencari hubungan sebab akibat. Anak kecil itu selalu mencari ketika umpamanya contohnya anak kecil ketika dia lapar dia menangis karena dia tahu ketika dia menangis nanti dia akan diberikan makan gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu adalah naluri dasar dari manusia ketika dia mencari informasi atau mencoba untuk mencari ilmu. Kita mencari sebab dan akibat. Nah, begitu juga ketika kita melakukan penelitian. Nah, masalahnya adalah penelitian cause effect itu
akan lebih mudah dilakukan dan lebih valid dilakukan ketika kita menggunakan data eksperimen. Jadi ketika kita melakukan penelitiannya secara eksperimen. Nah, eksperimen itu seperti apa? Eksperimen itu semacam seperti ini. Kita mengambil responden kita 100 orang. Kemudian dari 100 orang itu kita bagi kelompok 1 50 orang dan kelompok 2 50 orang. Contoh kita ingin mengetes apakah kita ingin menguji apakah makan 5 kali sehari itu akan mempengaruhi berat badan manusia gitu kan. Nah, ya udah dari 2 kelompok tadi itu, kelompok pertama kita kasih makan 5 kali sehari, kelompok kedua kita kasih makan 3 kali sehari. Setelah diobservasi selama dia mati selama sebulan, ternyata memang benar yang kelompok yang makan 5 kali itu berat badannya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang makan hanya 3 kali sehari. Nah, data eksperimen ini kan kita lebih mudah untuk mengontrolnya karena kita melakukan karantina, kita benar-benar kita atur itu pola makannya, yang satu 5 kali dan yang satu 3 kali tanpa ada cemilan dan lain sebagainya. Itu ketika kita menggunakan data eksperimen. Jadi kita tahu bahwa penyebab orang gemuk itu makan, gitu kan, bukan yang lain, bukan tidur, bukan olahraga, bukan yang lain, hanya makan, gitu kan. Nah, itu salah satu cara untuk membuktikan hubungan sebab dan akibat yang paling mudah. Tapi sayangnya dalam penelitian ilmu sosial, ilmu manajemen juga termasuk, itu tidak semuanya tidak semua penelitian itu bisa kita lakukan melalui eksperimen, gitu kan. Contoh kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu tidak ya kita akan susah ketika kita minta pelanggan untuk datang dan biayanya akan mahal sekali. Apalagi harus mengkarantina pelanggan gitu kan. Nah, itu biayanya akan sangat mahal sekali. Nah, di situ karena itu peneliti ilmu sosial biasanya menggunakan data observasi. Data observasi itu data apa sih? Data observasi itu data yang sudah ada sebenarnya, kita tinggal ambil aja gitu kan. Data observasi itu ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu data yang dikumpulkan sendiri seperti teman-teman dari marketing dan SDM. Mereka melakukan survei, mengambil data, menanyai orang, setelah itu dicatat gitu kan. Nah, kalau data sekunder itu seperti teman-teman dari keuangan, download data dari website, terus kemudian digunakan data tersebut. Nah, data-data itu tuh merupakan data observasi. Oleh karena itu perlakuan data observasi akan berbeda. Kita tidak bisa secara serta-merta menyatakan bahwa ketika data-data yang kita peroleh melalui data observasi itu signifikan, kita katakan bahwa itu hubungannya sebab akibat. Tidak bisa. Itu harus ada harus melewati syarat-syarat tertentu dari teknik statistika gitu kan. Makanya kita mempelajari tentang hal tersebut. Nah, metodologi ekonometrika itu ada segini banyaknya. Ini urutan ya, teman-teman nanti skripsi juga urutannya semacam ini. Sampai kalau teman-teman skripsi sampai uji hipotesis, gitu kan. Kalau peramalan atau prediksi itu penggunaan linear regression untuk hal yang lain. Kemudian ada penggunaan lain, salah satunya juga untuk membuat kebijakan. Kita bahas satu persatu urutannya. Yang pertama itu adalah pernyataan teori atau hipotesis. Teman-teman ketika menulis skripsi, teman-teman harus menulis latar belakang, kemudian landasan teori, terus bagaimana pembangunan hipotesisnya kan. Nah, di situ ini yang pertama hipotesis. Kemudian kita di langkah kedua itu adalah spesifikasi model matematikanya. Terkadang untuk ilmu sosial kita tidak perlu menggunakan ini. Kemudian langkah ketiga adalah spesifikasi model ekonometrik. Kemudian langkah keempat setelah kita bisa menspesifikasikan model ekonometrik, kita mengumpulkan data, kemudian kita mengestimasi parameter model ekonometrik, dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Oke, langsung kita bahas satu persatu aja. Nah, ini salah satu contohnya. Pernyataan teori atau hipotesis. Ini ada pernyataan semacam ini. Intinya adalah saya langsung bahasakan dalam bahasa Indonesia. Intinya adalah bahwa ketika pendapatan seseorang itu meningkat, maka jika pendapatan seseorang meningkat, maka
tingkat konsumsinya juga akan meningkat. Tapi peningkatan tingkat konsumsi itu tidak akan sebanyak peningkatan pada tingkat pendapatannya. Jadi contohnya ketika orang pendapatannya meningkat 1 juta. Nah, kemungkinan teori ini menyatakan bahwa tingkat konsumsi orang tersebut juga akan meningkat antara 0 sampai kurang dari 1 juta, tapi tidak mungkin sama sampai 1 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan teori ini. Nah, dari teori ini itu matematikakan. Itu adalah Y ini adalah pengeluaran konsumsi, X ini adalah pendapatan, dan beta 1 dan beta 2 ini adalah parameter yang akan kita estimasikan. Gitu. Apa itu parameter? Parameter itu adalah parameter dari regresi. Jadi tiap kali regresi linear itu ada parameternya. Nah, ini bukan teman-teman yang mencari, ini adalah komputer yang mencari. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir bisa perolahnya B1 B2 itu apa ya, nggak usah khawatir kayak gitu. Teman-teman tinggal masukkan datanya. Data yang harus teman-teman cari itu data Y dan data X. Data Y itu adalah pengeluaran konsumsi, data X itu adalah pendapatan. Nah, setelah kita dapat data, kita masukkan komputer, kita run, dan kita dapatkan B1 sebagai intercept dan B2 sebagai slope-nya atau koefisien dari variabel X. Nah, apa bedanya intercept sama slope? Nah, intercept itu ciri-cirinya adalah dia tidak ditemani oleh variabel, sedangkan koefisien variabel atau beta 2 ini ditemani oleh variabel di sampingnya. Atau kita mengukur tingkat kemiringannya. Ketika digambarkan dalam grafik, ini grafiknya semacam ini. Slope itu intercept itu adalah nilai Y ketika X sama dengan 0 gitu kan. Jadi kalau logikanya dari contoh ini berarti nilai berapa besaran konsumsi yang dikeluarkan ketika seseorang itu tidak mempunyai pendapatan. Nah, itu adalah nilai dari beta 1 atau intercept. Jadi kan tetap walaupun teman-teman nggak punya pendapatan, kan teman-teman butuh makan, butuh beli pakaian. Nah, ketika tidak mempunyai pendapatan tuh kebutuhan dasarnya berapa sih gitu. Nah, mungkin ini juga bisa digunakan untuk mengukur kebutuhan dasar dari manusia. Begitu. Nah, kemudian beta 2 itu adalah slope. Slope itu adalah kemiringan ini. Kita mengukur tingkat kemiringan ini. Ini dinamakan koefisien regresi dari variabel X atau variabel pendapatan. Gitu. Kita lanjutkan. Setelah kita dapatkan spesifikasi model matematika, kemudian kita rumuskan spesifikasi model ekonometrik. Nah, di model matematika tadi itu hanya pure menggambarkan teori yang disampaikan atau hipotesis yang disampaikan. Jadi spesifikasinya tersebut belum merefleksikan atau merepresentasikan kondisi kenyataannya. Padahal teman-teman juga tahu bahwa di kenyataannya perubahan besaran konsumsi itu belum tentu hanya dipengaruhi oleh perubahan besaran pendapatan gitu kan. Maksudnya perubahan konsumsi itu bisa jadi dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, faktor-faktor yang lain. Contohnya adalah bertambahnya kebutuhan pokok, contoh penambahan jumlah anggota keluarga, terus kemudian tiba-tiba tahun depan keluarga tersebut anaknya ada yang kuliah, otomatis dia pengeluarannya juga bertambah dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor tersebut kan tidak dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Nah, kalau udah begitu terus apakah model tersebut tidak bisa diuji atau teori tersebut tidak bisa diuji? Ya bukan tidak bisa diuji, itu bisa diuji. Tapi model ekonometrik itu mencoba mengakomodasi faktor-faktor lain yang tidak tergambarkan di dalam teori. Nah, akomodasi tersebut ditangkap oleh O ini. O ini merupakan error term. Error term itu merepresentasikan faktor-faktor lain yang mungkin akan mempengaruhi nilai besaran konsumsi yang tidak dimasukkan di dalam model ekonometrika kita atau yang tidak menjadi variabel di dalam penelitian kita. Nah, oleh karena itu di setiap model ekonometrik selalu ada error term-nya.
untuk menangkap faktor-faktor lain yang tidak menjadi interest kita, ketertarikan kita untuk melakukan penelitian. Nah, faktor-faktor lain contohnya seperti di sini adalah seperti ukuran keluarga, usia anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, ukuran keluarga tentu saja mempengaruhi jumlah pengeluaran dari keluarga tersebut. Nah, begitu. Nah, ketika digambarkan melalui grafik, itu adalah semacam ini. Jadi itu garis regresi linear. Itu yang dimaksud dengan regresi linear, kita tahu line itu kan garis. Berarti kita hanya perlu menggaris lurus saja. Kalau dulu sebelum ada komputer, garis ini bisa kita lakukan secara manual. Intinya adalah ini kan seumpamanya contohnya ini teman-teman sudah mencari data. Nah, data itu diplot. Y adalah pengeluaran konsumsi, X adalah pendapatan. Nah, data itu diplot, ketemulah sebaran data semacam ini. Nah, fungsi dari linear regression itu adalah kita mencari garis yang mana garis tersebut itu berada tepat di tengah-tengah di antara data-data, sebaran data tersebut. Nah, ketika kita menggambar secara manual di garis aja begini, kan otomatis kan belum tidak akurat. Nah, oleh karena itu ada linear regression yang mencoba menemukan garis linear yang tepat berada di tengah-tengah sebaran data, di mana inti dari regresi linear itu meminimalisir error kuadrat ini, rata-rata errornya. Nah, oleh karena itu ini yang memperoleh garis ini bukan teman-teman nanti gak menggambar manual, tapi nanti dilakukan oleh komputer. Nah, jadi model ekonometrik itu seperti itu ya. Nah, apakah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kalau begitu ukuran keluarga, usia anggota keluarga, kenapa nggak dimasukkan aja Pak, gitu kan? Pertanyaan kan seperti itu kan, karena dia juga mempengaruhi pengeluaran gitu kan. Satu, jawaban yang pertama, karena variabel yang ingin kita teliti itu hanyalah pendapatan, maka variabel lain menjadi bukan menjadi ketertarikan kita gitu kan, pendapatan. Nah, jawaban kedua, variabel ini bisa dimasukkan ke dalam model ekonometrik jika keberadaan variabel yang lain itu mempengaruhi nilai dari koefisien variabelnya gitu. Jika keberadaan variabel lain itu tidak mempengaruhi koefisien variabel yang kita ingin teliti, maka ini tidak perlu dimasukkan dalam model ekonometrik. Contohnya adalah gini, seumpamanya ukuran keluarga kita masukkan di sini. Setelah ukuran keluarga berarti ini kan menjadi B1 plus B2X plus B2X2 gitu kan. X2 adalah ukuran keluarga. B3 X2. X2 adalah ukuran keluarga plus U, baru kayak gitu kan rumusnya. Nah, ketika ukuran keluarga dimasukkan dalam model ekonometrik, ternyata beta 2 koefisien ini berubah. Gitu kan, nilainya berubah ketika ukuran keluarga tidak masuk dalam model ekonometrik. Jadi nilainya itu berbeda gitu loh. Antara dia masuk dan tidak masuk ini nilai B2-nya berbeda. Oleh karena itu ukuran keluarga harus dimasukkan. Tapi kalau ukuran keluarga ini masuk di model ekonometrik dan nilai B2-nya ini tetap sama, maka ukuran keluarga tidak perlu dimasukkan. Dia sudah cukup direpresentasikan oleh error termnya. Nah, ketika dia dimasukkan, inilah yang disebut dengan variabel kontrol. Tapi ketika dia tidak berpengaruh terhadap koefisien, dia tidak perlu dimasukkan. Nah, itulah definisi dari variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel-variabel di luar variabel yang ingin diteliti, yang dimana variabel tersebut akan mempengaruhi hasil nilai koefisien jika variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model ekonometrika gitu. Kalau dia tidak mempengaruhi hasil dari nilai koefisien, ya udah nggak perlu dimasukkan gitu. Dia tidak memenuhi syarat sebagai variabel kontrol. Nah, oke, ketika kita sudah menemukan model ekonometrik, kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan datanya
Y itu sebagai pengeluaran personal, X itu GDP. Nah, kita sudah asumsikan ini sudah mendapatkan data. Setelah ada datanya, kita masukkan ke komputer, kita run, kemudian hasilnya itu kita mendapatkan hasil koefisien beta 1 ini dan beta 2. Beta 1 sebagai intercept itu minus 299,59, sedangkan beta 2 sebagai koefisien variabel X itu 0,7218. Ketika kita plot di grafik, itu garisnya semacam ini, benar tepat dan akurat di tengah-tengah di antara sebaran data dari data-data yang kita kumpulkan. Nah, arti dari bagaimana kita menginterpretasikan koefisien beta 2, nah itu yang menjadi hal yang sangat penting bagi teman-teman sekalian. Kita harus mampu menginterpretasikan beta 2. Kita nggak perlu bisa mencarinya atau menghitungnya, tapi kita harus mampu menginterpretasikannya. Nah, interpretasinya adalah koefisien slope sebesar 0,72 berarti bahwa setiap kenaikan $1 pendapatan akan meningkatkan rata-rata sekitar 0,72 dolar pengeluaran. Jadi seumpamanya tadi kita analogikan dari dalam bahasa Indonesia, berarti ketika seseorang itu mempunyai kenaikan pendapatan 1 juta, maka estimasi kenaikan pengeluarannya dia itu menjadi pengeluarannya naik menjadi bertambah sebanyak 720.000 kalau kita mengambil koefisien beta 2 ini. Jadi setiap kenaikan 1 juta, orang tersebut bakal akan pengeluarannya akan bertambah sebanyak 720.000. Itu arti dari koefisien variabel X. Nah, uji hipotesis. Uji hipotesis ini gini, suatu teori yang tidak dapat dibuktikan secara empiris itu tidak memenuhi kaidah keilmuan yang telah disepakatin. Jadi teman-teman kemarin sudah mendapatkan tugas membaca PDF satu chapter. Nah, di situ disebutkan bahwa teori yang baik tanpa ada pembuktian yang tepat itu juga tidak bagus. Tapi alat statistik atau metode pembuktian yang tepat tanpa teori yang menarik itu juga sia-sia. Contohnya ketika teman-teman ingin meneliti kenapa tikus suka digot gitu kan, itu ternyata tidak menambah pengaruh di dalam hidup teman-teman atau di dalam ketertarikan di hidup teman-teman. Berarti kan itu menjadi tidak menarik. Teman-teman lebih tertarik dengan contohnya kenapa sih kok kenapa sih harga cabai naik ketika inflasi naik, nah kayak gitu. Nah, semacam itu kan menjadi ketertarikan dari orang-orang ekonomi. Nah, itulah yang diteliti dan dibuktikan dengan model atau metode statistik yang tepat. Jadi keduanya ini harus saling berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi teman-teman secara konsep manajemen itu harus benar-benar paham, kemudian teman-teman juga harus memahami alat statistik apa yang harusnya digunakan untuk menguji teori teman-teman. Ya kayak tadi analoginya kayak gergaji, pisau, sama gunting untuk memotong apa. Sama-sama digunakan untuk memotong, tapi pisau itu untuk memotong buah, gergaji itu memotong kayu, kemudian gunting itu memotong kertas. Jangan gunakan gergaji untuk memotong kertas. Nah, intinya semacam itu. Nah, cabang statistik yang digunakan untuk membuktikan teori kita itu disebut sebagai statistik inferensia atau uji hipotesis. Nanti kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Nah, kita masuk ke fungsi lain dari regresi linear, yaitu sebagai peramalan atau prediksi. Nah, teman-teman kan ini lagi musim COVID, lagi banyak di TV itu ahli-ahli epidemiologi mencoba untuk memproyeksikan jumlah jumlah pasien yang terkena positif gitu kan di tahun dan kapan ini akan selesai. Nah, proyeksi-proyeksi atau prediksi-prediksi itu sebenarnya menggunakan regresi linear. Jika teman-teman tahu semua contoh ini kan sekarang lagi zamannya big data, lagi zamannya startup, sekarang lagi orang-orang menggunakan Google Ads
dan menggunakan Google Analytics sebagai bahan pertimbangan mengambil keputusan. Nah, di era digital, penggunaan regresi linear itu sangat penting. Teman-teman harus memahami itu karena itu menjadi kunci keberhasilan dari sebuah usaha, sebuah ketepatan organisasi dalam mengambil keputusan. Itu dibantu dengan peramalan kadang juga dan menggunakan regresi linear. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memang benar ada yang pengen menjadi entrepreneurship, ketika teman-teman hanya sebagai pengusaha yang konvensional seperti dulu, mungkin akan susah gitu kan. Nah, sekarang memang semuanya keputusan itu diambil berdasarkan data. Nah, data-data tersebut agar lebih informatif harus diolah dulu melalui regresi linear, digunakan untuk memproyeksikan atau memprediksikan suatu fenomena. Bahkan jika teman-teman tahu face recognition pada HP teman-teman, terus kemudian pada absen, itu juga diperoleh atau di generate menggunakan regresi linear. Jadi dengan beberapa variabel yang banyak itu digunakan untuk memprediksi wajah siapa itu gitu kan. Nah, variabelnya itu apa? Ya kemiringan muka, sudut muka, ada rambut nggak di muka, warna muka, dan lain itu menjadi variabel-variabel diregresikan dan muncullah siapa yang mempunyai wajah tersebut. Nah, itu face recognition, semuanya menggunakan regresi linear. Terus kemudian kayak teman-teman sekarang kalau nonton YouTube itu banyak rekomendasi yang relate sama apa yang teman-teman suka gitu kan. Nah, itu juga menggunakan regresi linear untuk meramalkan kesukaan dari hasil video-video yang teman-teman tonton. Mereka meramalkan melalui regresi linear kira-kira video yang seperti apa sih, tipikal video yang seperti apa sih yang orang ini suka gitu kan. Nah, itu juga menggunakan regresi linear. Jadi basisnya dari teknologi sekarang itu yang menggunakan regresi linear, penggunaannya sangat luas. Nah, kemudian kita masuk ke data ekonomi. Data ekonomi itu ada berdasarkan skala pengukurannya itu ada 4. Bentar, ada yang baru masuk. Data ekonomi berdasarkan pengukurannya itu ada 4. Yang pertama adalah data rasio, yang kedua adalah data interval, dan ketiga data ordinal, dan yang keempat adalah data nominal. Kita masuk ke data rasio dulu. Data rasio itu adalah data yang memiliki properti rasio, jarak atau selisih, dan urutan. Nah, data-data ini seringkali digunakan oleh teman-teman dari konsentrasi keuangan. Data-data ini adalah data hitung pada umumnya lah, data-data jumlah pada umumnya. Contoh gaji, pendapatan, harga saham, harga produk, itu adalah data-data rasio. Ciri-cirinya adalah yaitu pertama rasio. Gaji itu seumpamanya gaji si A dan si B. Gaji si A 2 juta, gaji si B 1 juta. Ternyata gaji si B itu ketika kita rasiokan terhadap gaji si A itu 1 juta dibanding 2 juta, berarti 50% ya kan. Nah, berarti gaji B itu 50% dari gaji si A. Nah, 50% ini kan mempunyai arti, jadi dia bisa dirasiokan. Nah, kemudian ada jarak, ada selisih. 1 juta dengan 2 juta jaraknya berapa sih? 1 juta, selisihnya 1 juta. Nah, itu mempunyai properti jarak atau selisih. Kemudian urutan itu maksudnya 1 juta itu lebih kecil dibandingkan dengan 2 juta. Nah, itu adalah data rasio. Yang kedua adalah data interval. Data interval itu memenuhi properti jarak atau selisih dan memenuhi properti urutan. Contoh tahun. Tahun itu seumpamanya gini, kita mau tahun 2000 sama 2010. Jarak antara tahun 2010 sama tahun 2000 berapa? 10 tahun, ya kan. Terus kan nggak mungkin kita rasiokan tahun 2000 dan 2010. 2000 bagi 2010 tahun 2010 itu 10% dari tahun 2000, kan nggak informatif, bukan informasinya bukan kayak gitu kan, nggak bisa kan. Nah, maka daripada itu data interval ini tidak memenuhi properti rasio gitu kan, dia hanya memenuhi properti jarak, selisih, dan juga ada urutan itu maksudnya 2000 kan lebih awal dibandingkan tahun 2010. Contoh yang lain itu temperatur dan ukuran sepatu gitu. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal itu hanya memenuhi properti urutan.
Contoh itu adalah pengelompokan pendapatan tinggi, sedang, dan rendah. Contoh, pendapatan tinggi itu 5 juta ke atas, pendapatan sedang itu 5 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, pendapatan rendah itu 3 juta ke bawah. Kan urutannya ada itu. Tapi jarak selisihnya kan tidak bisa. Ini karena kan itu kelompok bukan gajinya. Kalau gajinya bisa diukur secara jarak, tapi kalau kelompoknya nggak bisa gitu kan. Apalagi dengan rasio juga jelas jelas juga tidak mungkin dia ada atau bisa gitu kan. Nah, contoh yang kedua adalah skala Likert. Skala Likert itu penggunaannya itu seringkali digunakan oleh teman-teman dari marketing untuk mengukur kepuasan pelanggan. Itu kan ada sangat puas, puas, netral, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, urutannya ada kan, sangat tidak puas itu ada di paling bawah, terus naik gitu kan. Kemudian jaraknya itu yang berbeda gitu kan. Teman-teman ketika disuruh mendefinisikan berapa jarak sangat puas dengan puas, atau ketika teman-teman ditanyain apakah jarak antara sangat puas dan puas itu sama dengan jarak antara puas dengan netral, kan belum tentu juga. Itu kan persepsi, jadi tidak bisa diukur. Nah, itu adalah skala Likert. Kemudian data nominal itu fungsinya adalah untuk merepresentasikan kelompok, hanya digunakan untuk merepresentasikan kelompok. Dia tidak memenuhi properti apapun, dia hanya digunakan untuk memberikan kode saja. Contohnya variabel dummy 0 dan 1 itu hanya untuk mengelompokkan jenis kelamin. 0 itu perempuan dan 1 itu adalah pria. Kemudian ada jenis data berdasarkan struktur. Nah, ada yang pertama adalah cross sectional data. Cross sectional data yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh dari satu titik waktu. Contoh ketika teman-teman ingin mencari data kepuasan pelanggan di tahun 2020. Ya udah, kita melakukan survei dari kepuasan pelanggan di tahun tersebut. Satu titik waktu dari beberapa responden. Jadi respondennya ini nomor observasinya ini 1, 2, 3. Titik waktunya tahun 2010, ini usia 25, usia 30, dan lain sebagainya. Ini adalah data cross-sectional. Data time series itu adalah data dari satu responden tapi diambilnya dari beberapa tahun. Contoh, ini kalau yang saya contohkan di sini adalah negara respondennya. Jadi negara Indonesia itu di tahun 2000 GDP-nya 1.500, di tahun 2001 GDP-nya 1.550. Terus sampai tahun 2019. Jadi respondennya hanya satu, tapi seri waktunya ada banyak gitu. Itu time series data. Kemudian ada pooled cross section. Pooled cross section itu gabungan antara cross section dan time series, cuma hanya saja mereka pooled cross section itu tidak mementingkan atau mengabaikan respondennya. Jadi di tiap tahun respondennya bisa jadi sama. Contoh, teman-teman ingin mengumpulkan data kepuasan pelanggan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, 2015 teman-teman ambil data, tapi tahun 2016 teman-teman ambil data lagi. Nah, data tersebut respondennya belum tentu sama, bisa jadi beda. Nah, ini contohnya semacam ini struktur datanya. Dari tahun 2000, tahun 2000, tahun 2000 itu responden pertama, 2, dan 3 GDP-nya begini. Kemudian ini contohnya negara ya. Tahun 2000 negara 1 itu Malaysia 1.500, tahun 2000 negara 2 contoh Indonesia 1.550, tahun 2000 negara ketiga Thailand 1.700. Nah, sampai 19 negara. Kemudian tahun 2001 sampai lagi 19 negara. Begitu terus dan seterusnya. Itu pooled cross section. Nah, yang terakhir itu adalah panel data. Nah, bedanya dengan pooled cross section itu adalah panel data ini respondennya sama dari tahun ke tahun. Jadi ketika contohnya ini seumpamanya negara satu adalah Indonesia. Kita ingin mengambil GDP dari tahun 2000 dan 2001. Jadi Indonesia tahun 2000 itu 3000. Indonesia tahun 2001 3050. Kode 2 adalah Malaysia. Malaysia tahun 2000 3250. Malaysia tahun 2001 3.300 dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti ketika ingin mengolah data melalui komputer, teman-teman harus menyusun datanya dengan struktur semacam ini ya. Jadi PPT ini nanti silahkan disimpan, teman-teman simpan sebagai acuan ketika nanti menyusun data sebelum dimasukkan ke dalam komputer. Baik,
Sekian penjelasan dari saya tentang ekonometrika. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.